Kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat dengan KKN merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang ada dihadapi masyarakat dalam pembangunan di wilayah lokasi KKN. KKN menjadi suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang memadukan pelaksanaan triderma perguruan tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 mengharuskan adanya physical atau social distancing yang berdampak pada upaya refocusing model KKN yang dijalankan. Perubahan berupa KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim dirubah menjadi dilakukan secara mandiri atau individu. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM dengan berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili saat ini. Perubahan atau refocusing model KKN ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan KKN juga dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, KKN Undip Tim 2 tahun 2020 ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung utara Pulau Jawa. Kecamatan Melongo merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Jepara yang terletak 10 km di sebelah utara ibu kota Kabupaten Jepara dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah barat. Kecamatan Melongo memiliki topografi pesisir pantai hingga dataran rendah dengan ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut. Desa Jambu berlokasikan di tengah dan menjorok hingga ke barat wilayah Kecamatan Melongo. Desa Jambu juga berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah barat. Desa Jambu memiliki luas wilayah sebesar 594 hektar atau 5,94 km persegi, di mana 1/6 luas wilayah merupakan lahan basah atau sawah, setengah sisanya 5/6 merupakan lahan garing dengan bangunan sebagai lahan bangunan dan halaman sekitarnya, serta sedikit lahan tegal. Desa Jambu memiliki jumlah penduduk sekitar 13.000 jiwa. Sesuai dengan tema yang diangkat dalam KKN periode ini, yaitu pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, maka pelaksanaan KKN bersifat individu mandiri dan bertempatkan di lokasi sekitar tempat tinggal masing-masing mahasiswa. RT 31 RW 7 merupakan tempat yang dipilih untuk pelaksanaan program KKN ini. Bertempatkan di ujung timur Desa Jambu dan bersentuhan langsung dengan Jalan Raya Jepara Bangsri di sebelah utara. Sampah rumah tangga merupakan hal yang pasti dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Sayangnya, kebanyakan masyarakat di desa masih membuang sampah secara sembarangan. Mereka hanya melemparkannya ke suatu kubangan yang biasa dibuat di pekarangan dekat rumah. Kubangan sampah tersebut bila terkena air hujan dapat menjadi lembab dan basah, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Juga dapat menjadi sarang penyakit. Ketika musim kemarau, masyarakat biasa membakar sampah-sampah tersebut, tetapi hal tersebut justru menghasilkan asap yang menyebabkan polusi udara. Hal tersebut menjadi krusial untuk diselesaikan guna menghasilkan lingkungan yang lebih bersih sehingga masyarakat dapat lebih terjamin kesehatannya. Serangan pandemi COVID-19 berimbas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi ekonomi rumah tangga. Namun, kebutuhan pangan merupakan hal wajib yang perlu dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup setiap rumah tangga, tak peduli apapun yang terjadi. Maka dari itu, diperlukan suatu cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang selama ini masih terbengkalai. Sampah organik agar tidak terbuang sembarangan dan menjadi limbah yang dapat menimbulkan penyakit perlu diolah secara tepat. Salah satu cara pengolahan sampah organik yang tepat yaitu dengan menjadikannya pupuk kompos. Pembuatan pupuk kompos dari sampah organik rumah tangga dapat dilakukan dengan bantuan alat komposter. Dengan pengelolaan sampah yang tepat akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Alat komposter cenderung mudah dibuat, dapat memanfaatkan wadah seperti ember bekas. Ember bekas tersebut cukup dilubangi untuk memberikan aerasi. Kemudian sampah organik dimasukkan ke dalamnya. Siram secukupnya dengan air cucian beras,
dan tunggu proses penguraian oleh mikroba yang akan merubah sampah menjadi pupuk kompos. Pemerataan pekarangan yang masih luas dan lega dapat digunakan untuk lahan bercocok tanam. Beberapa tanaman cenderung mudah ditanam dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Contohnya seperti tanaman sawi, selada, kangkung, bayam, cabai, tomat, dan terong. Penanaman tersebut dapat memanfaatkan wadah bekas seperti ember, kaleng, toples, ataupun dapat menggunakan polybag yang harganya terjangkau. Kegiatan bercocok tanam akan menghasilkan panen berupa sayuran yang dapat dikonsumsi. Sayuran yang diperoleh langsung dari kegiatan bercocok tanam yang kita lakukan sendiri cenderung aman karena kita tidak menggunakan pestisida yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, aktivitas bercocok tanam dapat menjadi sarana olahraga yang dilakukan di rumah, sehingga ikut serta mematuhi himbauan pemerintah untuk beraktivitas di rumah saja. Hasil panen sayuran gratis tersebut akan membantu mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga, sehingga mengurangi beban ekonomi untuk keperluan bahan pangan. Program KKN pertama, yaitu pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos dengan bantuan alat komposter, telah dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Agustus 2020. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan praktik tentang pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Jambu, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Kegiatan siang hari itu dilakukan dalam kelompok kecil beranggotakan beberapa ibu rumah tangga. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dengan penyampaian materi singkat beserta pembagian leaflet tentang cara pengolahan sampah organik rumah tangga menggunakan alat komposter untuk dijadikan pupuk kompos. Kemudian diikuti dengan tutorial singkat tentang cara penggunaan alat komposter tersebut. Bahan sisa memasak, sisa makanan, ampas kopi dan teh, maupun dedaunan kering cukup dipotong-potong menjadi kecil atau dilipat hingga hancur. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam alat komposter tersebut untuk difermentasi menjadi kompos yang akan jadi dan siap digunakan dalam beberapa minggu. Kegiatan KKN dengan responden ibu-ibu rumah tangga diikuti dengan rasa penasaran. Selama ini, ibu-ibu rumah tangga hanya membuang sampah sisa memasak atau sisa makanan di pekarangan belakang rumah yang seringkali menimbun dan menghasilkan pemandangan dan aroma yang tidak sedap. Kegiatan sosialisasi ini membukakan sudut pandang dan pengetahuan baru bahwa sampah yang selama ini menjadi limbah ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah sisa memasak dan makanan dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dapat berguna sebagai media bercocok tanam yang selama ini menjadi hobi ibu-ibu rumah tangga. Program tersebut juga diapresiasi oleh Ketua RT setempat karena dengan pengolahan sampah rumah tangga menjadikan lingkungan lebih bersih, sehat, dan nyaman. Masyarakat berterima kasih atas ilmu yang telah dibagikan oleh mahasiswa. Kini, sampah rumah tangga yang biasa menjadi limbah lingkungan dan sarang penyakit dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat untuk mendukung hobi bercocok tanam dan pola hidup sehat. Program KKN kedua, yaitu pemanfaatan pekarangan sebagai lahan bercocok tanam sayuran, telah dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juli 2020. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan praktik tentang pembuatan pekarangan asli lestari kepada masyarakat Desa Jambu, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Kegiatan sore hari itu bertempatkan di lahan pekarangan keluarga yang diikuti oleh beberapa anggota keluarga tersebut serta tetangga sekitarnya, baik dari ibu-ibu, bapak, maupun remaja. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi singkat beserta pembagian leaflet tentang bercocok tanam di pekarangan, dilanjutkan dengan diskusi, kemudian praktek bersama bercocok tanam. Beberapa tanaman yang digunakan dalam proyek bercocok tanam tersebut meliputi selada, sawi, cabai, dan terong. Tanaman tersebut cenderung mudah ditanam dan tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga cocok ditanam di lahan pekarangan. Kegiatan KKN tersebut diikuti masyarakat dengan penuh antusias. Lahan pekarangan yang selama ini cenderung didiamkan dan terbengkalai, kini menjadi tempat baru untuk mengisi waktu luang serta sebagai sarana olahraga, terutama di kala pandemi COVID-19 yang sedang melanda dengan himbauan untuk lebih baik beraktivitas di rumah. Program tersebut juga diapresiasi oleh Ketua RT setempat, karena dengan penanaman tersebut, maka lingkungan perumahan akan berkesan lebih hidup dengan adanya hijauan dari tanaman-tanaman di pekarangan. Hasil panen tanaman juga dapat menopang perekonomian warga dengan menyediakan bahan pangan berupa sayuran yang dapat dibeli langsung secara gratis dari lahan di depan rumah, sehingga mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pangan.
Masyarakat berterima kasih atas ilmu yang telah dibagikan oleh mahasiswa. Kini, kegiatan bercocok tanam yang semula dianggap sulit, ternyata tidak sulit yang dibayangkan, juga dapat menjadi hobi yang menyenangkan. Pada dasarnya tanah air Indonesia tercinta ini begitu kaya akan sumber daya alam. Namun, semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Apakah dengan sudut pandang ini, kita bisa menemukan peluang untuk pemanfaatan potensi dari sumber daya yang masih terbengkalai? Bila tidak, jangan salahkan alam tempat kita terlahir. Justru kita yang harus merubah sudut pandang dan cara berpikir kita. Sekian video profil singkat KKN ini. Semoga kita dapat terus belajar, saling bertukar pikiran, serta saling mengingatkan agar dapat memanfaatkan harta warisan nenek moyang ini secara bijak. Saya Rohman, mahasiswa KKN Undip Tim 2 tahun 2020, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, izin undur diri. Disuruh pergi ke pasar beli ikan, 12.000 cuma dapat 2. Maaf video cuma gambar berjalan, maaf suara cuma dubbing semua. 2.000 buat beli telur puyuh, habis sudah tanpa ada kembalian. KKN Undip 2020 mengajak, mendidik, memberdayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.